Halo, bertemu lagi dengan Alfaina Zakia Mariatami pada mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 5. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, izin untuk share screen ya. Baik. Nah, kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Nah, selain pengenalan umum terkait topik, saya juga akan menjelaskan atau berbagi informasi kepada penonton terkait ciri-ciri, tujuan, manfaat, hal-hal yang perlu diantisipasi dan juga strategi dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dari topik yang akan kita bahas? Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Jadi, menggunakan pendekatan student center. Peserta didik menjadi eh, pusat utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menggali potensi dan mengembangkan rasa ingin tahu serta belajar secara mandiri. Seperti itu. Guru sebagai fasilitator saja. Nah, selanjutnya terkait ciri-ciri dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik, di sini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Tentu saja, karena dengan menggunakan student center itu tadi. Jadi guru tidak banyak menjelaskan, guru tidak banyak ceramah, melainkan peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Baik di situ dalam mengerjakan proyek, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, belajar aktif dan mandiri. Nah, seperti yang pada poin sebelumnya, yaitu berpusat pada peserta didik dengan eh, pendekatan yang demikian, maka peserta didik di situ lebih bisa berpeluang untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri karena guru hanya sebagai fasilitator saja. Guru memberikan eh, clue atau kode-kode untuk dicari tahu sendiri oleh peserta didik di situ dengan memanfaatkan banyaknya teknologi yang ada. Maka ciri-ciri selanjutnya yaitu penggunaan teknologi yang tepat dengan banyaknya teknologi yang ada, baik di situ perkembangan teknologi sosmed atau sosial media, baik di situ website aplikasi, aplikasi yang ada di handphone, dan sebagainya, itu supaya bisa digunakan secara tepat. Dalam artian di sini adalah bijak. Nah, itu tidak digunakan yang buruk-buruknya, namun dioptimalkan pada yang kelebihan dan manfaat dari teknologi tersebut. Selanjutnya, membangun karakter ciri-cirinya. Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik, ini tujuan utamanya memiliki ciri-ciri utama, yaitu untuk membangun karakter dari peserta didik. Nah, semua pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu untuk membangun karakter dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, penilaian autentik. Tidak hanya penilaian di hasil akhir saja, namun penilaian kepada peserta didik itu juga dilakukan selama proses pembelajaran, yang menjadikan penilaian dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu menjadi lebih autentik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu mengembangkan potensi peserta didik, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, membentuk karakter yang unggul
karena juga menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045, maka sangatlah diupayakan untuk pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini untuk membentuk karakter unggul peserta didik yang bisa membangun negara menjadi negara yang maju. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Nah, seperti visi pendidikan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka pendidikan ini ditujukan agar peserta didik lebih siap menghadapi masa depan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi belajar tentunya, meningkatkan hasil belajar, mengembangkan soft skill, bisa dari public speaking-nya, berpikir kreatifnya, kemudian pemecahan masalah atau problem solving-nya, dan lain sebagainya. Dan juga mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, menanamkan pemahaman bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya selama usia sekolah saja, tidak hanya sampai pendidikan tinggi saja atau SMA, SMK saja. Namun, belajar itu adalah kebutuhan sepanjang hayat. Hal-hal yang perlu diantisipasi di sini ada 3. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur, kemudian kompetensi guru, dan juga perubahan mindset. Maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang berpihak pada peserta didik. Sebagaimana halnya saat ini dengan menggunakan kurikulum Merdeka, maka pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan juga memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 menjadi semakin terrealisasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas guru dalam upaya pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyediaan infrastruktur dan sumber daya, baik di sini sarana prasarananya, kemudian lingkungan yang mendukung, dan keluarga juga mendukung. Nah, itu juga sebagai strategi untuk bisa apa ya? Untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang sebelumnya itu tadi agar tidak menjadi hambatan. Selanjutnya, membangun budaya belajar yang positif. Nah, ini untuk bisa membiasakan budaya yang positif, maka perlu untuk konsisten setiap harinya, setiap waktu bahkan. Nah, itu. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi secara tepat. Nah, demikian tadi ciri-ciri, strategi, tujuan dan manfaat, serta hal yang perlu diantisipasi. Maka kesimpulan dari pertemuan kali ini, kita membahas tentang pendidikan merdeka yang merupakan paradigma baru dalam pendidikan Indonesia yang memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan mempertimbangkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka dapat diimplementasikan secara efektif untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.